Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Windasari selaku guru fikih kelas 11 akan menjelaskan materi bab baru. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari bersama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu. Semoga kabar kalian semuanya sehat ya teman-teman. Walaupun kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan harus tetap belajar online di rumah masing-masing. Langsung saja saya akan membahas tentang materi pada hari ini, yaitu hudud dan hikmahnya. Apa itu hudud? Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Adapun secara bahasa, arti hud adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk tidak kembali melakukan perbuatannya yang tidak baik itu. Berarti di sini had merupakan suatu media penjara kepada si pelaku maksiat supaya tidak kembali melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Adapun secara syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan dari hudud itu sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Hukuman dalam had berbeda dengan hukuman dalam bentuk kisos, walaupun sebagian ada kesamaan jenisnya. Karena had merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kisos adalah hak manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Had tidak bisa gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Adapun macam-macam dari jaraimul hudud adalah zina. Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat. Dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Dalam penetapan hukum zina, berikut ada dasar-dasarnya. Yang pertama itu ada berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Yang kedua itu pengakuan pelaku zina. Sebagai ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah memenuhi syarat-syarat. Di antaranya itu yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua itu perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Dan yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had atau hukuman. Yang keempat itu telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Yang macam-macam zina itu ada 2. Yang pertama zina muson dan ghairu muson. Zina muson itu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Contohnya itu seorang janda, suami atau istri yang sedang dalam hubungan pernikahan. Kalau hadnya yang diberikan kepada bezina muhson adalah rajam. Yang kedua itu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Zina ghairu muhson itu
had zina ghairu muhsan itu adalah 100 kali cambuk. Hikmah diharamkannya zina diantaranya memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua itu menjaga harga diri dan kehormatan manusia, kemudian menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga, dan yang terakhir memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Adapun jamairul hudud yang kedua yaitu qadhaf. Pengertian qadhaf yaitu melempar dengan batu. Maksud dari melempar dengan batu adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Hukum qadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Had qadhaf atau hukuman bagi pelaku qadhaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi yang budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Syarat-syarat berlakunya had qadhaf yang diantaranya itu tertuduh berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qadhaf di sini berbeda dengan pengertian muhsan dalam zina. Dalam qadhaf, muhsan adalah orang yang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah. Yang kedua itu penuduh baligh dan berakal. Yang ketiga, tuduhan zina benar-benar sesuai dengan syarak, di mana saksi dalam kasus qadhaf adalah 2 orang laki-laki adil dan menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Ada juga hal yang bisa menggugurkan had qadhaf, yang diantaranya itu ada 3. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, lian. Lian adalah sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istrinya berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Yang ketiga itu tertuduh memaafkan. Yang 4, adapun hikmah dilarangnya qadhaf. Hikmah dilarangnya qadhaf adalah yang pertama menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Dan yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Adapun jamairul hudud yang ketiga ada khomer. Khomer mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah syar'i, khomer adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum meminum khomer sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum meminum khomer atau minuman keras itu hukumnya haram atau dosa besar. Had minum khomer, ulama telah sepakat akan haramnya khomer. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had, baik ia mengonsumsinya sedikit ataupun banyak. Hikmah diharamkannya meminum khamr yaitu diantaranya menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamr seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Kemudian, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Kemudian yang ketiga itu menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani, hati pecandu khamr dari hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras, sehingga ia sungguh-sungguh melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Kemudian adapun jamairul hudud yang keempat ada mencuri.
Mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit ataupun banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan di tempat yang wajar untuk penyimpanan atau tidak. Had mencuri perbuatan mencuri jika sudah terpenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan dalam pengertian terdapat pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Jadi kalau mencuri itu had atau hukumannya adalah potong tangan. Jika had mencuri yang dilakukan pertama kali, jika orang itu mencuri dengan yang pertama kali orang itu mencuri, berarti hukumannya itu potong tangan. Kalau sudah 2 kali orang itu mencuri, hukumannya adalah potong kaki sebelah kiri. Yang ketiga, jika ia melakukan ketiga kalinya, dipotong dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kirinya. Jika ia melakukannya 4 kali, maka orang tersebut dipotong kaki kanannya. Jika ia melakukan kelima dan seterusnya, maka ditazir dan dipenjara sampai menunjukkan tanda taubat atau sampai dia merasa jera. Adapun hikmah had bagi pencuri, diantaranya itu seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak Adam adalah had atau hukuman. Kemudian seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang, karunia Allah terkait harta manusia, bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan dan menghindari manusia dari sikap malas. Yang keempat itu ada membuat jera pencuri, dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian adapun macam-macam jaraimul hudud, yang kelima ada menyamun, merampok, dan merompak. Menyamun adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata yang terkadang disertai dengan pembunuhan. Nah, jadi contoh dari penyamun, merampok atau perompak ini seperti begal, itu contohnya penyamun itu ya. Perbedaannya hanya pada tempat kejadian. Kalau menyamun dan merompak itu di darat, tempatnya di darat, misalnya di jalan seperti begal dan lain sebagainya, sedangkan merampok itu tempatnya di laut. Hukum menyamun, merampok, dan perompak. Seperti diketahui, menyamun, perampok, dan perompak adalah kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Dengan hanya merampas harta, perbuatan itu sama dosanya dengan mencuri, bahkan lebih besar, sebab di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Had menyamun, perampok, dan perompak. Had menyamun, perampok, dan perompak itu berupa dipotong tangan, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian mereka adapun jumhur ulama berpendapat bahwa yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 itu had dijatuhkan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Seperti jika ia mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Kemudian yang kedua, jika ia membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika ia mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Misalnya kalau dipotong tangan kanannya, kakinya yang dipotong itu kakinya yang dipotong itu kaki kirinya. Kemudian sebaliknya, jika yang dipotong tangan kirinya, maka kakinya yang dipotong kaki kanannya. Yang keempat, jika ia
tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Hikmah mengharamkannya merampok, menyamun, dan merompak itu sama dengan hikmah pengharaman pencuri, karena merampok, menyamun, dan merompak ini hampir sama dengan mencuri ya teman-teman. Adapun jaraimul hudud yang kelima itu ada bukhot, yang berarti mencari dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan dolim. Adapun bukhot dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bukhot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang kepada mereka. Seorang bisa dikategorikan sebagai bukhot dan dikenai had bukhot jika mereka melampaui kriteria yang diantaranya itu memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua itu memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga itu mengikuti pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang keempat memiliki imam yang ditaati. Tindakan hukum terhadap bukhot ini diusahakan agar mereka kembali taat untuk dilakukan terhadap yaitu mula-mula dipergunakan cara yang paling ringan, kemudian jika hasil dipergunakan dengan cara yang lebih berat, dan seterusnya sampai cara yang paling berat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.